Shalom, selamat pagi teman-teman KPAR semuanya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam penyertaan dan juga perlindungan Tuhan. Amin. Oke, kita nih sebenarnya mau ngapain sih, Kak? Mau ibadah dong. Oh, ibadah. Sama siapa aja sih? Sama aku Vivin dan teman-teman musik, diantaranya Diki, Rafa, Daniel, dan Juga aku, Mimi. sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Daniel. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami bisa beribadah meskipun secara online. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk pujian pertama, mari kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, beri sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Wah, gimana nih? Masih semangat gak memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pastinya harus semangat dong ya. Oke, sekarang kita pujikan lagu yang kedua, yaitu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah
Sebentar lagi kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita pujikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, kita berjumpa lagi pada saat ini dengan ibadah di hari Minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama-sama, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan dengan setia menemani kami. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua ingin bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda yang Kau berikan ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dapat menjadi sebuah tonggak kehidupan kami, pembimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami. Begitu juga pelayan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyiapkan sehingga apapun yang diucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16. Bacaan kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin,
melarang orang makan-makan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam pengajaran sesat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Berbahagia bagi kita semua yang dengan setia membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih-lebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu bertekun dalam membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada sebuah perumpamaan atau ada sebuah kata-kata begitu yang pernah saya dengar, bahwa membaca adalah pintu atau jendela dunia. Artinya apa? Dengan membaca kita banyak tahu segala hal. Dengan membaca kita bisa tahu ilmu-ilmu yang ada. Baik itu yang dulu menjadi ilmu sejarah begitu ya. Contohnya misalnya kita membaca tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan gitu kita tahu perjuangan bagaimana Indonesia bisa meraih sebuah kemerdekaan. Atau kita membaca ilmu-ilmu tentang kesehatan. Jadi kita tahu tentang menjaga diri, menjaga kesehatan. Kalau kita semua sekarang ini anak-anak muda begitu ya, yang suka kecantikan dan segala macam, kita tahu oh bagaimana bisa merawat diri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Taunya dari mana? Ya dari membaca. Baik itu melalui buku maupun melalui internet. Kalau sekarang ini sudah zamannya internet begitu ya, kita tinggal klik dan kita tinggal membaca. Membaca juga membantu kita untuk kita tahu mana yang hoax atau bukan. Kita sering kan dapat broadcast begitu yang mengatakan bahwa misalnya nih COVID ABCD begitu, atau misalnya tentang vaksin ABCD. Ketika kita tidak membekali diri dengan membaca, lalu kita dapat broadcast yang seperti itu, kita langsung aja percaya, waduh bener ini. Terus kita mengirimkan ke teman-teman yang lain. Ya, dengan kita tidak rajin membaca, dengan kita tidak mengupgrade diri dengan membaca hal-hal yang baru, maka kita akan ketinggalan zaman. Saat teman-teman kita ngobrol, kita seperti kambing congek begitu ya, yang nggak ngerti deh itu apa gitu. Karena kita nggak rajin membaca, kita nggak mengupgrade diri. Nah, ada sebuah cerita yang saya refleksikan begitu. Ada sekumpulan hewan,
Nah, namanya hewan ini kan mungkin tidak bisa membaca dan tidak suka membaca begitu ya, karena mereka ya pokoknya kumpul-kumpul begitu. Nah, salah satu hewan yang dia ini mengeluh, si kerbau begitu, dia mengeluh kepada kambing. Walah kambing, aku capek, pengen deh istirahat sehari saja di dalam bekerja, capek aku. Lalu si kambing bercerita kepada si monyet ketika ketemu di tengah jalan, ngerti nggak sih, kerbau itu tadi itu dia capek, sudah nggak pengen kerja. Lalu si monyetnya ketemu sama si kucing cerita, oh ternyata si bosnya kerbau ini jahat ya, sampai si kerbau ini nggak mau kerja lagi. Lalu si bosnya kerbau dengar, oh ternyata si kerbau ini sudah nggak suka sama saya, ya sudah deh besok saya sembelih aja, saya makan enak. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita tidak membekali diri dengan ilmu, ketika kita tidak membekali diri dengan pengetahuan yang terus kita upgrade, terus kita asah, dengan membaca, dengan mencari tahu, maka kita akan tersesat seperti halnya cerita kerbau dan teman-temannya tadi. Ketika kita mendapatkan berita hoax begitu, baik itu by WA, teman-teman yang cerita, saat kita tidak mengupgrade diri untuk kita mengetahui atau kita memiliki pengetahuan yang baik, ya sudah kita asal cerita aja sama orang. Kita asal meneruskan broadcast WA itu. Hasilnya apa? Kita tidak menjadi berkat. Kita malah bisa menjadi penyesat untuk yang lainnya. Dan ini ternyata sama dengan kisah di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 yang kita baca bersama-sama tadi. Tentang Timotius yang sedang diperhadapkan dengan permasalahan pengajaran sesat. Di sini Timotius dihadapkan dengan pengajaran sesat yang semakin berkembang supaya dapat melawan ajaran-ajaran Allah. Contohnya tadi di sini dikatakan tidak boleh mengadakan makan-makan karena dianggap nanti yang dimakan itu haram begitu. Padahal Allah mengajarkan bahwa tidak ada yang haram ketika kita mengucap syukur. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa ketika kita tidak mengupgrade diri di dalam pengetahuan kita kan gampang untuk disesatkan oleh pengajaran. Kita akan dengan mudah disesatkan oleh segala sesuatu berita yang ada di sekitaran kita. Oleh karena itu di sini Timotius ingin mengajarkan kepada kita untuk kita semakin bertekun di dalam doa, untuk kita semakin bertekun di dalam firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saya kasih contoh perumpamaan begini deh, ya. Mungkin beberapa dari kalian semua di sini yang melihat, ada yang ini tahu ini Kak Titin begitu ya. Ada yang mungkin tidak tahu ini siapa ya yang lagi membacakan firman Tuhan, ini siapa ya. Nah, di sini saya ingin mengenalkan, saya Kak Titin. Nah, ketika kita tidak mengenal, ketika kalian tidak tahu tentang saya, maka ya kalian tidak akan mendapatkan informasi apapun. Kira-kira Kak Titin ini sukanya apa ya? Dulu sekolah apa ya? Lulusan apa ya? Sekarang kerja di mana ya? Nggak tahu. Karena kita tidak saling mengenal. Oleh karena itu supaya tahu bagaimana caranya kita saling mengenal. Sama dengan Allah. Firman Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Firman Allah yang akan menghantar kita atau menuntun kita supaya kita tahu nih jalan yang benar dan enggak benar itu yang mana. Kita ini nanti kemakan hoax atau enggak itu yang mana. Nah, gimana caranya kita bisa mengenal Allah? Ya dengan cara kita membaca kitab suci, membaca firman Tuhan ini dengan rajin, bertekun, supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran sesat. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini kita sama-sama belajar untuk belajar mengenal Allah melalui firman Tuhan. Belajar mengenal Allah melalui kita rajin membaca kitab suci. Dengan kita rajin membaca kitab suci, maka kita akan mengenal Allah, kita akan semakin dikuatkan dan kita tidak akan mudah dibohongi oleh ajaran-ajaran sesat. Dan satu lagi, ada satu ayat yang cukup menguatkan kita, di ayatnya yang ke-12. Janganlah
seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Walaupun kita saat ini masih muda, ada yang SMP, maybe SD yang melihat di sini, atau masih SMA, kuliah, kita masih dianggap muda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan. Mari kita bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita, dengan cara kita mengupgrade diri di dalam firman Tuhan, terus memberikan pengetahuan, terus menambah pengetahuan kita dengan kita semakin rajin membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan melekat di dalam diri kita dan kita bisa menjadi teladan bagi semua. Selamat membaca firman Tuhan. 1 ayat saja dalam 1 hari itu sudah cukup untuk kita belajar mengenal Dia. 1 ayat, 1 perikop itu sudah cukup untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita mengawali mulai hari ini dengan kita membaca firman Tuhan dan hari-hari selanjutnya sehingga kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutupnya dengan kita bersaat teduh bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk terus mengupgrade diri kami, untuk terus menambah wawasan pengetahuan kami dengan cara membaca. Tetapi lebih dari itu, kami diajari hari ini untuk terus mengupgrade diri di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau dengan membaca kitab suci. Ajarlah kami untuk terus setia, bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Hilangkan kemalasan kami, jauhkan kemalasan kami sehingga kami terus rajin di dalam mengenal Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firman-Mu. Amin. Waduh, gimana nih firman Tuhan yang tadi? Semoga bisa menjadi teladan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dan kita akan memujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hirupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita saat ini dengan kita mengungkapkan syafaat-syafaat kita di dalam Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ibadah hari ini yang boleh kami adakan bersama-sama. Walaupun secara online, tetapi kami dan yakin dan percaya itu tidak mengurangi iman kami, rasa percaya kami kepada Engkau. Di sini kami bersyukur untuk segala anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, termasuk juga kesehatan yang kami miliki. Tetapi kami juga sadar bahwa ada rekan-rekan dan teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi tidak enak badan. Biarlah Engkau menjamah mereka, biarlah Engkau mengurapi mereka, mengangkat sakitnya melalui kasih keluarga, melalui obat-obatan, sehingga mereka kembali dipulihkan. Kami juga bersyukur untuk sekolah kami, sampai saat ini kami boleh menimba ilmu. Tetapi kami juga menyadari bahwa sekolah kami terbatas, daring, maupun kami harus menjaga jarak karena pandemi. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau memberkati sekolah kami, pendidikan kami, walaupun apapun yang menjadi tantangannya tidak mengurangi semangat kami untuk belajar. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua kami, mereka yang Kau hadirkan mendampingi, menemani, mendidik kami.
Kami berdoa untuk mereka, biarlah Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk gereja kami GKJW Jombang. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Engkau memberkati gereja kami di segala programnya. Walaupun kami harus terbatas ruang tempat, biarlah kami tetap bersatu hati untuk terus menguatkan iman kami kepada Engkau. Kami bersyukur untuk Indonesia Tuhan, negara kami tercinta ini. Walaupun di tengah pandemi yang harus kami hadapi ini, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang Kau berikan kepada kami semua. Biarlah kasih karunia-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Waduh, ibadahnya nggak terasa udah selesai ya? Ya. Gimana kita memujikan satu pujian lagi berjudul Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adikku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita akhiri bersama-sama ibadah kita hari ini dengan kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.